في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من Ini pengikutnya banyak loh, maksudnya pengikut-pengikut yang kurang ilmu mungkin ya, yang nggak paham, sehingga mudah dibohongi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Apriansyah, dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Ini kita lumayan narik nafas. Jadi di video kali ini kita akan mengomentari video yang mana orang ini mengomentari video juga. Jadi kita jelaskan sebentar ya, bahwasanya ada loh ya, ada beberapa youtuber ya. Jadi kita akan bahas dua youtuber ya. Jadi youtuber pertama dan kedua ini sama mengomentari video yang sama. Jadi ada video yang beredar, yaitu ketika Habib Bahar membaca kitab, yang mana di situ Habib Bahar setelah kita tinjau, kita teliti, memang bacaan beliau salah. Cuman yang mau kita komentari adalah youtuber ini. Kenapa perlu kita komentari? Karena menurut saya koreksian serta analisis yang mereka paparkan itu ada beberapa yang salah, dan itu perlu diluruskan karena mereka memakai dalil wa tawassaw bil haq, yaitu saling menasihati. Maka sudah seharusnya kita orang muslim yang lainnya untuk saling menasihati. Jadi saya ini terpanggil untuk menasihati mereka juga, karena kan mereka sudah coba mengomentar video Habib Bahar, maka saya juga akan coba untuk mengomentari video mereka karena ada beberapa yang salah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa intro dulu. Ini dia. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, perdiskusian kita hari ini dibuka untuk semua yang menonton video saya, serta siapa saja yang mendengar video ini dari orang yang menonton. Silakan kalian komentar menurut kalian di mana letak kesalahan video yang akan kita tampilkan di channel ini. Jadi saya akan jelaskan sedikit dulu bahwasannya Habib Bahar di satu pertemuan ya, di situ beliau disuruh membaca kitab. Di situ beliau membaca kitab tersebut, cuman memang beliau membaca kebalik ya. Beliau membaca kebalik. Ya mungkin teks kitab yang beliau baca itu kebalik sehingga beliau membacanya kebalik. Sebenarnya kita tidak bisa juga menghukumi secara ilmu nahu, karena beliau membacanya kebalik ya. Bagaimana kita mau menghukumi? Memang beliau membaca salah. Jadi nggak perlu kita mencaci, mengejat ya kan, atau sampai bilang beliau ini, padahal beliau ini tokoh public figure yang dicontoh, tapi kok bisa salah dalam membaca. Jikalau kita menemukan saudara kita yang salah, itu ya jangan terlalu berlebihan juga. Cukup sebatas kita bilang beliau salah. Cukup sampai di sana, tanpa kita membawa embel-embelan yang lain, tanpa kita mencaci atau menjelek-jelekkan beliau. Cukup sampai di situ saja. Karena konteks daripada wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabar itu saling menasihati dalam kebenaran, tanpa mencaci, tanpa ada kejelekan di kritikan kita tersebut atau nasihat kita tersebut. Baiklah, ini dia video pertama. Jadi setelah beliau membaca, kita akan membenarkan di mana letak kesalahan beliau. Ini dia. Menurut saya pembacaannya itu sangat banyak sekali kejanggalan, kekeliruan dalam segi pembacaan teks Arabnya, tetapi dalam terjemahannya memang benar seperti itu.
Ya, saya di sini hanya sekadar mereaksi atau saya menyayangkan sekali seorang ulama besar, seorang habaib sekaligus pengasuh pondok pesantren dan mengajar ilmu nahwu, shorof dan sebagainya, membaca teks Arab sangat menurut saya sendiri merasa agak sedikit malu gitu. Seorang ulama besar membaca teks Arab sangat lompat-lompat. Yang dibacanya itu kitab Durratun Nasihin tentang fadailu sholat tarawih. Yakhrujul mu'minu min danbihi fi awal lailati kayaumin waladatsu ummuhu. Seharusnya yang dibaca ini yang seperti ini, tetapi yang dia baca itu nggak tahu dari teks yang mana gitu, tidak ketemu di dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, yang pertama ini bacanya benar ya guys. Kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Seterusnya ada malam kedua. Di sini ada wa fi lailati saniyati yughfaru lahu wa li abwayhi in kana mu'minaini. Jadi teksnya itu seperti ini. Jadi di malaman kedua itu dosa kedua orang tua kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala bila mana kedua orang tua kita memang beragama Islam atau orang yang mukmin. Bacaan ini juga benar guys ya. Kita lanjut ke bacaan yang ketiga. Wa fi lailati salisati, dan di malam yang ketiga, yunadil malaku min tahtil arsis tinafal amala ghafarallahu ma taqaddama min danbik. Nah, jadi teksnya ini seperti ini harusnya yang dibaca oleh Habib Bahar, tetapi tidak ketemu di dalam kitab Durratun Nasihin. Memang terjemahannya memang benar seperti yang dibaca oleh Habib Bahar, tetapi teks Arabnya itu ngawur sekali, tidak menyusun atau tidak murokkab. Nah, yang ketiga ini beliau salah di dalam membaca ista'nif ya, itu fi'lul amri, beliau membaca istinafal. Nah, itu salah. Jadi kalau kita baca semuanya, wa fil lailati ats-tsalitsati yunadi malaku min tahtil arsy ista'nif al-amala. Kalau mau disambung ista'nifil amala. Jadi ista'nif itu sebagai fi'lul amri. Kita langsung lanjut ke bagian yang beliau salah di dalam membaca ya, biar lebih cepat aja durasi videonya. Ini dia. Lailatis sadisati a'tahullahu ta'ala sawaba min man tafa bil baitil ma'mur wa yustaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Nah, jadi yang ini teksnya yang dibaca oleh Habib Bahar itu tidak sesuai dengan teks Arabnya, tetapi yang diterjemahkan itu memang benar seperti itu. Nah, di sini beliau juga salah di dalam melapaskan kalimat yaitu wa yustaghfiru. Nah, kalau kata beliau wa yustaghfiru itu salah. Yang benar adalah wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Jadi wa yastaghfiru ini fi'lul mudhari dari fa'il hajar. Hajar itu sebagai fa'ilnya, yastaghfiru itu sebagai fi'ilnya, kata kerjanya. Video pertama tadi sudah kalian saksikan ya, dan sudah kita benarkan. Ya wajar lah, namanya juga manusia ya. Manusia itu fi mahallil khata' wa nisyan, tempat di mana letak lokasi ya, lokasi atau tempat kesalahan dan lupa. Ya wajar saja. Ya bukan hanya beliau yang baca tadi, yang YouTuber atau habaib atau para habib, banyak juga daripada santri pondok pesantren manapun ketika baca kitab gundul itu salah. Jadi ya wajar-wajar aja salah. Jangan sampai kesalahan yang hanya sedikit itu menimbulkan reaksi kebencian dan caci maki. Nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh agama ya. Adapun misalnya di satu momen Habib Bahar itu mengucapkan kata-kata misalnya menurut sebagian orang itu tidak pantas dan tidak bagus, ya sudah. Kita cukup memberikan saran. Habib, ini tidak pantas, ini tidak layak disampaikan di di masyarakat ramai. Cukup sampai di sana. Adapun beliau misalnya mau menerima atau tidak, itu urusan beliau. Sudah wajib kita hanya memberikan saran serta nasihat tanpa mencaci tentunya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu konsepnya. Jadi nggak perlu kita sampai caci-mencaci kayak gitu ya. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan yang kedua.
video yang kedua ya, YouTuber yang kedua. Ini dia. Berada. Jadi sekali lagi saya membahas kitab ini, kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Bahar bin Smith, itu bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tidak. Sama sekali tidak ada untungnya. Nggak ada untungnya, tapi adalah saling mengingatkan. Kalau ini dibiarkan, ya, sedangkan Bahar bin Smith ini pengikutnya banyak loh. Maksudnya pengikut-pengikut yang kurang ilmu mungkin ya, yang nggak paham, sehingga mudah dibohongi, mudah ditipu begitu loh. Ya, pembacaan kitab Durratun Nasihinnya 100% salah. Lah kok didiamkan, la ilaha illallah. Ini nggak pas ini. Oleh karenanya untuk para sahabat jemaahnya dimanapun Anda berada, kita harus berhati-hati dalam mencari figur, dalam mencari panutan. Itu dia video yang kedua guys. Cuman yang perlu saya garis bawahi, yaitu ketika dia mengucapkan bahwasanya mungkin ya, ada kalimat mungkin ya, yaitu pengikutnya Habib Bahar itu yang cinta atau yang mengikuti Habib Bahar itu nggak ada ilmunya sehingga gampang dibohongi atau ditipu. Nah, ini kalimat yang tidak layak disampaikan oleh YouTuber tersebut. Karena apa? Karena beliau ini memakai konteks watawasau bil haq, ya kan? Konteks saling menasihati. Jikalau menemukan titik kesalahan daripada saudara kita, cukup membenarkan apa yang salah tanpa menjelekkan, apalagi membawa-bawa orang yang mencintai beliau atau yang mengikuti beliau. Saya salah satu yang cinta kepada beliau dan mengikuti beliau. Memang di beberapa kesempatan atau beberapa momen beliau menyampaikan yang tidak baik ya, perkataan ya, ucapan yang tidak baik, saya tidak ambil. Saya melihat kebaikan yang ada pada diri beliau. Adapun yang tidak pantas atau tidak layak, maka tidak saya ambil. Nah, jadi apakah saya ini salah satu yang pengikut Habib Bahar atau mencintai beliau? Itu dikategorikan ya, garis petik dikategorikan orang yang tidak berilmu. Kalau hanya untuk membaca kitab, alhamdulillah kita kemarin waktu di pondok serta waktu kuliah diajarkan cara membaca kitab. Tentunya kami waktu kuliah belajar kitab Alfiyah. Memang kalau di pondok kami kemarin kami belajar hanya sebatas Naul Wadih saja. Tapi ketika sudah kuliah, kami langsung belajar Alfiyah. Khususnya saya ya, belajar Alfiyah. Sampai nazom-nazomnya juga kami disuruh menghafali. Karena kalau nggak hafal ya nggak lulus kuliah. Jadi perlu kita pahami bahwasanya maksud daripada watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, yaitu memberikan saran, memberikan nasihat yang baik. Nah, lihat yang baik, tanpa ada kata-kata caci mencaci. Ini selaras dengan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat ke-125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Ud'u, ajaklah ya. Ajaklah sekalian manusia itu ke dalam Islam, yaitu ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia yang ada di muka bumi ini ila sabili, ke jalan rabbik, ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nah, kita mengajak ke seluruh manusia aja yang di muka bumi ini aja dengan baik, apalagi kita memberikan nasihat kepada saudara kita yang seiman. Jadi berikanlah nasihat yang baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau ketidaksukaan umat Islam yang lain. Karena saya lihat di komentar YouTube-nya orang tersebut atau YouTuber tersebut, di situ banyak sekali yang menjelekkan. Oh, ternyata kebongkar aibnya Habib Bahar. Oh, ini segala macam. Sebenarnya itu hanya kebalik. Beliau membaca kebalik dan itu memang salah. Tapi arti yang dijelaskan oleh beliau itu tidak salah, ya. Walaupun beliau membaca yang kebalik,
Tapi yang dijelaskan oleh beliau itu tidak salah, dan itu yang perlu, dan itu yang dibutuhkan, karena yang mendengar atau yang menyaksikan video beliau itu tidak semuanya bisa membaca kitab atau memahami bahasa Arab. Jadi mereka memerlukan artinya. Kalau artinya sudah benar, walaupun beliau salah di dalam membaca kitab, nggak jadi masalah. Yang susah itu ketika beliau salah membaca, terus salah mengartikan. Nah, mungkin itu saja pesan dari saya. Semoga umat Islam di muka bumi ini, dimanapun kalian berada, bersatu guys. Kita ini harus bersatu, sehingga bisa menjadi Islam, sehingga Islam itu bisa menjadi kuat karena kita bersatu. Kalau kita terpecah berai, maka Islam itu akan hancur. Lihat, mukmin dengan mukminnya itu seperti bunyan, seperti bangunan. Maka lihat ada tiang ini, tiang itu. Apa guna tiang-tiang ini? Untuk mengokohkan bangunan tersebut. Nah, biar Islam ini kuat, kita harus saling yashuddu ba'du ba'dun, saling menguatkan satu sama lain. Jikalau ada yang salah, ya kita nasihati. Cukup sebatas kita menasihati serta memberitahukan letak kesalahan saudara kita tersebut tanpa ada kata-kata mencaci atau menjelekkan. Nah, mungkin sampai situ saja. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya tutup temuan kita kali ini dengan mengucapkan atau melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.